Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in tabi'in sholihin wal ulama wal waliyah husan syihatul badil jalan al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Kadus, Ibu RT, Ibu-ibu sadayana jamaah pengajian dinten Rebo sore, alhamdulillah. Tina kesempatan sore ieu urang sadayana tiasa dikumpulkeun deui ku Allah. Diberikan kesehatan, diberikan kesadaran, diberikan cuaca yang baik, alhamdulillah. Urang sadayana tiasa dongkak dina masjid ieu, semoga dongkak urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sholihin, kemudian ke urang sadayana, semoga urang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan sore ini kita semuanya kembali didudukkan oleh Allah, yang mana mohon maaf pada kesempatan Rebo yang lalu kita sempat libur karena kesibukan, dan alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita dapat kembali tholabul ilmi, yang mana tema kita pada kesempatan sore ini adalah 20 sifat wajib Allah, yang minggu kemarin itu tentang sifat wujud, berarti sekarang tentang sifat khitam dan pokok.
kami ringkas khitam dan baqo menjadi satu. Apa itu khitam? Khitam artinya yaitu terdahulu, dan baqo itu artinya kekal. Sifat wajib bagi Tuhan kita Allah, itu Allah sifat wajibnya yaitu khitam atau terdahulu. Lawannya sifat khitam, sifat wajib bagi makhluk berarti hudus atau yang terbaru. Kalau Allah yang terdahulu, kalau makhluknya itu hudus. Hudus itu artinya yang baru. Artinya apa? Berarti coba kita runtut, yang namanya makhluk, baik manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan, bumi, langit seisinya ini kegolong makhluk, dan makhluk itu sifatnya hudus. Hudus itu artinya baru. Sebelum ada ibu pasti ada orang tua. Nih, monggo tinggal datang. Monggo silakan. Kembali ke materi. Sifat wajib Allah yang kedua dan ketiga yaitu khitam dan baqo. Khitam artinya terdahulu, baqo artinya kekal. Sedangkan sifat wajib bagi makhluk, khitam itu lawannya hudus, yaitu yang baru, dan baqo itu lawannya adalah fana, artinya bakal musnah. Sifat wajib kita semua itu bakal musnah. Ketahuilah wahai saudaraku, sifat wajibnya makhluk, fana artinya musnah, dan baru artinya yang diadakan. Itu semua kegolong makhluk yang nantinya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita kupas, apa sih yang dimaksud yang baru atau hudus? Ibu-ibu sebelum menjadi manusia pasti dilahirkan oleh orang tua. Ada sebabnya, betul ya? Kalau nggak ada sebabnya, nggak mungkin ibu-ibu menjadi dewa terlahir ke dunia. Apa sebabnya? Yaitu kedua orang tua menjalin pernikahan. Orang tua pun juga seperti itu juga hal baru. Yang dimaksud hal baru itu berarti ada penyebab, ada yang mendahului. Ya. Sebelum orang tua ada orang tua lagi, orang tua lagi.
Nah, yang paling mentok yang tidak ada penyebabnya itulah Gusti Allah. Itu dari ranah manusia. Dari ranah segi alam, masuk aja nggak apa-apa, di luar basah. Di luar basah, di dalam. Pun mulai Ibu. Sifat wajib makhluk yang wujudnya baru. Sifatnya Allah berarti yang terdahulu. Sebelum adanya diri kita pasti ada orang tua. Sampai dengan Nabi Adam. Nabi Adam pun juga asalnya dari tanah. Tanah pun juga asalnya dari seluruh proses alam semesta yang ada di bumi ini. Terus kemudian alam semesta itu pun datangnya dari Nur Muhammad, satu titik Nur Muhammad. Kalau dalam teori ilmiah dinamakan Big Bang. Kalau dalam Islam namanya Nur Muhammad. Sebelum adanya ruang waktu, adanya alam semesta, ada satu titik, itulah Nur Muhammad. Berarti sebabnya semua alam semesta ini karena adanya Nur Muhammad. Nah, yang menyebabkan Nur Muhammad ini siapa? Sudah nggak ada lagi kecuali Gusti. Nek dikejar terus, yo mentok Bu. Dikejar terus mentok, yang ada yaitu yang terdahulu, yaitu Hidam, yang tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada yang menciptakan, tidak diciptakan, yaitu hidupnya Gusti tadi. Sebelum ada satu titik Nur Muhammad, ada hidupnya Gusti Allah. Pun berarti kita ini sebenarnya satu titik pancaran Gusti Allah. Apa yang disombongkan Bu? Sedangkan Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 1 dikatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang maha awal, wal akhiru, dan kembalinya pun hanya kepada Gusti. Yang zahir Allah, yang batin juga Gusti. Yang awal Allah, yang akhir Allah, itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah, balik ya dadi Gusti. Jadi kalau dikatakan Allah itu menciptakan, tidak. Allah itu tidak menciptakan makhluk, tetapi mengadakan. Yang menciptakan itu seolah-olah saya bikin teh dari daun teh, tak gitu ya. Kalau Allah menciptakan makhluk berarti dari selain Allah. Maka dikatakan yang tepat itu adalah mewujudkan. Kita ini hasil dari perwujudan Gusti. Yang diciptakan berarti ada bahan selain Gusti Allah. Kayak saya bikin kursi ya dari kayu. Kayu itu bukan dari saya, itu namanya menciptakan. Kalau mengadakan berarti dari diriku Tuhan, aku wujudkan menjadi alam semesta. Itu sedekat itu Allah Bu.
Sedekat itu. Mengapa engkau masih merasa jauh dari Allah? Padahal Allah sudah nyata, dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang terdahulu. Kita yang baru pasti akan musnah, itu kembali kepada hidupnya Allah. Itulah yang dinamakan akhir. Maka sadari dalam prakteknya kita dalam kehidupan, sadari dalam hal awal apapun itu Allah. Awal jenengan kesini, nah awalnya dulu apa? Niat. Pasti ditanamkan nih. Bener. Wujudnya niat itu apa? Gretek dalam hati ngomong, aku pengen pengaji. Gretek hati itu pun sing gretek kan dia Gusti Allah. Kalau yang bernafsu, yang belum paham Tuhannya, aku mau pengajian. Akhirnya ngaku, aku sing paling ahli pengajian. Yang lain belum bisa pengajian. Awal, sadari dalam hal awal apapun di situ ada perannya Allah. Niat ke ayeuna orang kadia muncul niat akui sing ngomong dalam hatimu itu ya Allah. Faktanya seperti itu, nggak bisa dibantah. Kalau orang yang belum paham itu ngaku-ngaku itu niatku makhluk, lah gitu nggih. Padahal niat itu sudah dipancarkan, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ibu A jam sekian, detik sekian bakal ke masjid. Wujudnya ditanamkan niat dalam hati, bakal ke masjid. Gitu. Sehingga dalam awal apapun engkau sudah menyertakan Allah, di dalam pertengahan kejadian dirimu selalu sadar Gusti Allah. Pas duduk pengajian, pas jalannya engkau merasa dijalankan oleh Allah. Pas duduk pun engkau tidak menganggap aku fikih sing ngomong. Hatimu sudah nyambung Rasul langsung sama Allah. Jangan dilihat fikihnya makhluk. Fikihnya makhluk itu ya makhluk, tidak bisa apa-apa. Gitu nggih. Saya pun ngomong ya untuk diri saya. Saya nggak merasa ngomong dengan jenengan, enggak. Tak nikmati ini aku ngomong dengan diriku sendiri, sehingga saya nggak punya beban. Karena saya nggak merasa ngomongin panjenengan. Ben metu sak metu nih. Arti mentok ya punya Allah ya terserah Gusti Allah. Kembali sifat wajib makhluk itu yaitu hudus, artinya yang terbaru. Berarti kita ini ada yang mendahului, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian di dalam sifat yang kedua yaitu baqa, artinya kekal. Kalau makhluk sifatnya fana, pasti akan di dalam Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, apapun yang di alam semesta pasti akan musnah. Ibu-ibu punya apapun, punya tangan, punya kaki, punya tubuh, ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, dan pada akhirnya tubuh kita akan lebur. Kalau sudah dikubur, makanya ayo sadar dari sekarang. Hilangkan pengakuan dalam diri apapun, termasuk jasad ini, termasuk ruh ini. Nyatakan yang ada hanya Allah. Sehingga meskipun jasad ini ditempatkan dalam enak maupun gak enak,
bah sakit maupun sehat, hati tidak terpengaruh. Ibu-ibu kesini cekut kakinya, ayah, tetap mangkat. Berarti bukti hatinya tidak terpengaruh, tidak merasa memiliki ini kakiku, enggak. Kaki bisa melaku, alhamdulillah. Kok suruh di rumah, ya wis nikmati saja. Kok dalam meskipun cekut-cekut masih bisa dibawa jalan, ya dipakai untuk ke masjid. Ada yang cekut, ada lanjung, indeng lanjung, nongora mah walayan lanjung. Ayah, kita mah saking prihatin nak, makanan tiap hari jeung asinan, atuh lanjung. Lamun keur boga duit ya mangan sing enak, ya. Keur boga duit makan ya daging sekali-kali ayam. Orang berprihatin terus. Sugih ya ora. Nyiksa ya iya. Nikmati wae ngalir. Keteke ati tuku ayam wis tuku ayam. Rasa khawatir besok ana rezeki po enggak usah. Keteke pengen mangan ndok. Keteke mangan asinan ya wis nikmati. Wis enak wae itu. Syukuri apa ada. Karena apa? Kita ini hanya mengikuti aturannya Tuhan. Kalau kita yang ngatur, pusing bu, pusing. Ada uang 100.000 udah cukup untuk seminggu. Sekali belanjanya pada 100.000. Keluarga. Cangka undangan. Yang saya kayak beli teh irong ngerti 50. Nanti 100. Ke pemajikan ditulisin gitu kan. Nanti peyak 100 ya Allah. Salah punya. Ben loss well. Semua apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita miliki pasti akan sadari dari sekarang. Jangan terlambat. Terlambat nanti menjadi siksaan. Suami ganteng pasti juga akan musnah. Kegantengannya menjadi tua. Betul Bu? Pemajikan murah, gelis juga pasti akan pasti akan menjadi tua. Indung. Ini mesti indung-indungnya bayangkan ayo nama kurang-kurang kacida. Gelis mesti bayangkan. Tapi coba rasakan, jiwa jenengan pernah nggak merasa tua? Ruhnya itu pernah nggak merasa tua? Pasti ngorak baik. Tapi saya yakin perasaannya itu ngorak baik. Buktikan. Pengurangnya ada status WA, meskolot kita tetap resep ngibing. Itu tanda bapaknya meskipun kolot, jiwanya jiwamu hobi. Dicarang kumaha ndak sing nyekel duit bapakna. Ya, gitu gitu. Selosken wae iku. Kuwi wae meneng ya meneng. Rasa diceraikan lah jadi pasewa nggih. Guys, lihatan Allahnya wae. Karena apa? Sing gerakkan, sing niatkan ya Gusti. Biar apa hati kita tidak beriman kepada selain. Mengapa sih Allah menggerakkan suami kita hayang ngiping jeung biduan? Kalau secara nafsu manusia pasti tidak bener-bener. Iya kan? Coba itu ujian Bu, jenengan. Allah sengaja nguji iman jenengan. Bisa nggak melihat aku Allah yang berkuasa atas suamimu? Pun
Engko nek jenengan lurus iki tak jamin meneng bapak ora gelem ngiping. Kenapa kok masih seneng ngiping? Karena jenengan enggak pernah melihat Gusti. Coba lihatin Allahnya, rasakan. Wes lulus jenengan. Setelah itu suami enggak mungkin mau ngiping. Tak jamin. Karena itu hanya permainan Allah, biar jenengan bisa sadar Gusti. Wanita mana yang ikhlas? Suaminya bersenang-senang dengan apa? Video. Apalagi memberikan Sewot. Saya bukan berarti belai bapaknya enggak ya. Saya cuma pengen bentengin jenengan, hati jenengan, karena dilarang pun juga pasti akan menjadi fase. Itu satu-satunya jalan jenengan lihatan Allah. Tak minum dulu. Karena tadi Bu, yang namanya ngibing itu tidak akan kekal. Benar nggih? Pasti akan ada bosennya, akan ada tobatnya. Ben bapaknya cepat tobat, ya gampang, kembalikan kepada Gusti. Jangan dilarang. Semakin kau larang, semakin dia menjadi nah, perlu kasih uang. Berat mas, berat. Boleh ikhlaskan wae. Kowe wae sadar ya pasti disadarkan Gusti. Yang penting rumah tangga harmonis nggih. Itu pun cuma joget tok ya kan? Enggak yang macam-macam. Syukur-syukur bapaknya yang ngibing itu sudah dibekali ilmu. Sadar Allah, meskipun tubuhnya ngibing, hatinya kelon sama Gusti. Sih kan? Tapi bagi aku, ya, bagi suami yang sudah sadar Allah, pasti akan menjaga perasaan istrinya. Pasti akan menjaga perasaan istri kalau sudah sadar. Bagi yang belum sadar ya sudah ikhlaskan. Nantilah sadar sendiri. Bakok artinya kekal ya. Allah tidak akan pernah musnah. Maka kembalilah kepada Allah, artinya jangan pernah ada yang kau merasa miliki. Dirimu, hartamu, suamimu, anakmu, jabatanmu, semua akan musnah. Semua akan kembali kepada Allah. Cepat atau lambat. Semakin dewasa iman, semakin sadar dunia ini tidak ada artinya. Tubuhnya. Wajhu wa yabqa wajhu, dan akan kekal wajah Allah. Rabbika Tuhanmu Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Sehingga yang akan kekal yaitu wajah Allah. Wajah Allah itu apa? Wajah Allah itu ya semua yang wujudnya hidup tadi itu akan kekal, tidak akan pernah musnah. Gitu. Ketika kita sudah sadari di khidam dan bakok, prakteknya adalah kita sadar kita ini sebagai makhluk. Sifatnya makhluk, la haula wala quwata illa billah. Kalau sudah duduk di sini berarti apapun yang sudah di Allah keterjadikan, bah suami nyebelin, bah suami tukang ngibing ya, tukang gaplek,
bah suami tukang apapun, hatimu sudah mengakui suami pun juga la haula wala quwwata, itu hanya dipermainkan oleh Allah. Lantas bagaimana? Ya kembalikan ke Allah. Hanya Allah yang mampu merubahnya. Kita tidak akan pernah bisa mampu merubah. Gitu. Alhamdulillah. Pada saatnya ketika Allah memanggil jiwa kita, kita akan sudah dalam keadaan siap. Karena apa? Sudah tidak merasa memiliki apa. Enggak siap itu karena apa? Karena kita masih merasa memilih. Kenapa takut mati? Pasti karena merasa memilih. Aku masih merasa punya usaha, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, anak yang masih harus digedekan, harta, eman-eman sawahku, ya. Menjadikan apa? Aku ini belum ridho terhadap Allah. Kalau engkau sudah makrifat Allah, hatimu akan ridho apapun yang akan Allah berlakukan. Kasarane erek dinaonkeun wae ku Allah, urang teh geus pasrah. Sampai ke situ. Makanya jangan terpancing saudara tetangga yang secara dunia dia mungkin lebih baik, rumahnya maglong-maglong, mobilnya kinclong, emasnya keroncong, tetapi perutnya keroncong. Percuma. Mending kita hidup seadanya, ya? Rumah gubung katakanlah. Yang penting hati bahagia, ridho, dan Allah pun ridho. Radiyatan mardiyah, ridho dan Allah juga ridho. Karena apa? Kehidupan di surga nanti, bagaimana kehidupan hatimu saat ini? Kalau saat ini engkau masih tersiksa oleh urusan dunia, komoh di akhir. Makanya kita harus menjadi manusia, Bu. Jangan terus-terusan menjadi orang. Apa bedanya manusia dengan orang? Beda. Manusia itu derajat tertinggi. Kalau orang, yaitu tubuh, daging, dan nyawa, itu orang. Kalau manusia itu adalah orang yang sudah tidak terpengaruh apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, sudah tidak terpengaruh apapun. Manusia dalam keadaan kesucian itu baru manusia. Makanya penduduk sebanyak ini belum tentu semua manusia. Ya Allah, kebanyakan orang. Masih mending orang daripada orang-orangan. Ya Allah. Ayo Bu, lekas-lekaslah menjadi manusia. Biar menjadi manusia gimana? Tidak terpengaruh apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang terjadikan oleh Allah sudah tidak mempengaruhi hati.
Kok ibu-ibu masih diomong batur? Ya Allah, baju etak-etak kene sampai letek sampai bertahun-tahun, bunga-bunganya sama, nggak pernah kan? Ngesewot. Berarti itu belum manusia, itu masih orang, bos. Jangan menjadi manusia. Kalau gitu saja masih mudah terpengaruh. Suaminya minta dibikin si kopi, kitanya masih menolak. Jangan menganggap menjadi manusia. Kalau engkau sadar Allah, pasti engkau sadar sing ngucapkan mak kopi siapa itu. Itulah hidupnya Gusti. Kalau hatimu ciri nyambung rasa sama Allah, tak jamin tidak akan menolak. Itulah bedanya bakti kepada suami dengan ridho Allah dengan bakti kepada suami karena takut kepada suami. Beda derajatnya ya. Beda. Pun kalau pengen jadi manusia derajat tertinggi, nanti berbakti jenengan kepada suami pun akan beda. Beda berbakti karena takut ditinggal suami, karena mengharap surga, mengharap pahala, dengan berbakti karena sadar Allah, beda bos. Nek berbakti masih karena takut suami, mengharap surga, mengharap pahala, itu berarti masih mengharap makhluk. Hatimu masih menghadap musyrik atau musyrik, ya masih menduakan. Makanya tersiksa terus dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Istriku kalau pengen masuk surga layani aku. Ya, Fir'aun ketemu itu tadi penyembah makhluk. Sing lanang Fir'aun, istrine penyembah wes cocok. Tapi jika dua-duanya sadar Allah, ketika saling menghargai, menghormati, menyayangi, itu bukan karena surga, bukan karena pahala, bukan karena takut, tetapi karena sadar Gusti. Enak buktiin kalau percaya. Nanti melayani suami, sadarkan Allah, gunakan pikir siun asal. Insya Allah dengan jadi manusia, nggak selamanya menjadi Ayo lekas-lekas kembali kepada Allah. Pun itu apa yang dapat kami sampaikan. Tidak panjang lebar karena kan kemarin libur. Ngegasnya yuk alon lagi, ngegasnya pelan-pelan lagi. Poinnya pada hari ini adalah ayo kita semua belajar menjadi manusia, orang, hewan, jin, terendah iblis, ya. Paling tinggi malaikat. Orang itu masih halus, tapi kalau wujudnya orang, hatinya berhati hewan, berhati jin, berhati Makanya bagi orang yang paham, bisa paham ini manusia atau orang atau hewan itu paham, terlihat, terasakan. Makanya ayo dengan ngaji ini kita ini belajar menjadi manusia seutuh. Manusia sempurna itu bisa mengelola imannya, mengalahkan hawa nafsunya. Belum dirubah mindsetnya dalam melayani suami, jangan karena takut neraka, jangan tak ingin surga,
Jangan karena takut suami. Karena wujudnya neraka, wujudnya surga, wujudnya suami itu kegolong makhluk sifatnya adalah fana alias bakal Mengapa engkau mengharapkan yang musnah? Paham ya? Harapkan yang bakok, yang kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, prakteknya, ketika suami meminta di bikinan kopi, sadari sing gerakan Allah, sing ngomong kan ya Gusti, aku melayani ya melayani Gusti. Suami ini dianggap fana. Kenapa? Untuk mengamankan hati kita. Gitu Bu. Monggo, barangkali ada pertanyaan, kami buka pertanyaan. Monggo sambil saya minum. Pun teman-teman nggak ada. Kalau nggak ada saya yang nanya berarti. Siap? Jujur, di dalam rumah tangga sudahkah hati jenengan merasa tentram? Kadang-kadang. Jujur, di dalam rumah tangga sudahkah jenengan menerapkan sirul asror? Sudah berusaha? Kadang ingat, seringnya lu? Sering ingatnya alhamdulillah. Yang kedua, sudahkah ada perubahan dalam hidup jenengan? Setik-setik ya. Mulai sadar, sing biasanya marahnya seminggu, ini 10 ha? Yang biasanya marahnya 3 hari, 3 jam sudah sadar. Meskipun butuh soko duit. Gitu, ya sama aja bohong itu. Sering-seringnya ke anak, kalau suami kan nggak ada di rumah. Oh iya, belum bisa ngilangin. Tetap masih ada ngomel-ngomel gitu. Karena apa tadi? Apa yang kita lihat, yang kita dengar, kita rasakan masih dimasukkan dalam hati. Kalau manusia sesungguhnya apa yang kita lihat, dengar, rasakan, kembalikan ke Allah. Anak rewel, ucapan gak enak, bandel, rasakan iman, menyatakan sing gerakan sapa. Langsung tek nyambung Gusti, jalur tercepatnya gitu. Jalur tercepatnya gitu. Langsung sambungan Allah. Kalau kau masih menuduh anak kita yang bandel, yang rewel, pasti kita akan terpancing emosi. Berarti zikir sirul asrornya belum jalan itu. Nek jalan tuh pasti tidak akan kalah dengan hawa nafsu. Makanya kula pun pesen praktek terdekat, yaitu dengan anak, dengan istri, dengan mertua, dengan orang tua. Apapun yang Allah berlakukan, sadari di situ langsung sing kuasa yaitu Allah. Itu top kuncinya. Prakteknya susah Bu. Saya juga harus dibanting, diuji ekonomi, diuji rumah tangga sama. Jangan dikira adem ayam itu nggak ada ujian, sama. Diuji rumah tangga, uang pernah usaha 50 juta. Dulu saya masih nggak sadar Allah, langsung ugal-ugalan tanpa minta izin istri, langsung bangkrut. Sama.
Kehilangan 50 juta, mending nek gue kehilangan harus nanggung beban hutang setelahnya. Akhirnya apa? Di situ sadar, oh sing memiliki, sing menterjadikan itu kabeh Gusti. Kalau nggak dipraktekkan gitu, tidak mentok ilmu itu. Makanya nikmati aja kalau engkau diuji oleh Allah, anak yang rewel ya, suami yang bawel, nyebelin, nikmati aja. Karena itu dalam rangka proses Allah untuk menghujamkan ilmu di dalam hati. Luar biasa. Dibanting kesehatan, ya biasa. Terus pokoknya nikmatin aja. Nanti kalau jenengan sudah lulus semua ini, akan dikembalikan kepada oleh Allah hartamu, anakmu, istrimu atau suamimu dikembalikan. Artinya menjadi halalan thayyibah, barokah. Hartanya menjadi barokah, anaknya menjadi penyejuk hati, khuratul a'yun itu, penyejuk hati. Dengan cara apa? Ya gunakan dzikir sirul asrar. Dzikir sirul asrar itu gimana? Hatimu meneng, jangan nyebut Allah, jangan ngucap, jangan ngomong, hatimu rasa, langsung sadar, sing gerakkan itu hidup. Hidup itu mana? Ini tuh bukan udara, bukan ruang kosong, enggak. Tapi ini ada dalam diri kita, di luar diri kita, di alam semesta, di luar alam semesta, tidak terbatas, kekal bakok abadi selama ini. Yang nyata itu ini. Itu. Hatimu langsung nyambung ke situ. Kadang iya sih Pak itu, kalau habis marah-marah kadang kita berarti ini mungkin udah digerakkan Allah, kadang sadar begitu, tapi ntar besoknya kadang ada lagi masa. Jadi gimana gitu. Memang betul prosesnya gitu Bu. Saya pun juga sama. Dan itu butuh proses latihan yang lama. Butuh latihan yang lama. Ini gagal, coba lagi, gagal, coba gitu terus. Sama, tidak ada yang instan. Rasulullah pun tuh menjadi gelar Rasul 40 tahun dari 25 tahun loh. Rasul pun juga berproses bos. Gak ada yang instan. Nabi Musa itu juga berproses, Ibrahim juga berproses, Nabi Adam juga berproses, dipisahkan dengan istrinya karena apa? Cintanya terlanjur melebihi batas. Akhirnya dipisahkan karena sudah melebihi batas, ditemukan dari proses juga. Makanya jangan buru-buru pengen cepet-cepet. Yang penting nikmati proses di jalan yang benar. Gitu. Rasulullah itu 25 tahun sampai 40 tahun itu berapa tahun? 15. Nah, 15 tahun baru bergelar Rasulullah. Rasulullah itu sudah gelar tertinggi. Itu. Maka nikmati aja. Ada 3 fase, yaitu fana, kamil, baqo. Fana itu masih banyak lalainya, sedikit ingat. Mungkin sekarang jenengan ma'rifatul fana. Ma'rifatul fana itu sudah mulai sadar Allah, sudah mulai ma'rifat, makomnya bukan syariat lagi, sudah ma'rifat, cuman ma'rifatul fana. Masih banyak lalainya daripada banyak ingat. Bagus. Daripada yang tidak sama sekali. Coba bayangkan. Alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah itu loh. Orang lain belum tentu paham, belum tentu sadar, buta mata hatinya. Maka nggak heran kalau orang buta itu nabrak tiang listrik. Maka ayo, jadilah manusia yang melihat. Jadilah jalma nu bisa ngadele bentak mata hatikna.
dan jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Kuncinya apa? Zikir sirul asrar. Nah, pas berzikirnya itu kita tenang ya Pak ya. Tenang banget kalau zikir sama Allah. Tapi kalau kita ingin melupakan sesuatu hal yang buruk gitu, ibarat sama orang lah ya, nggak mungkin kan sama hewan cepat lupa. Kalau sama orang itu yang paling susah. Kalau kita mendekatkan diri sama orang tuh tenang setenang-tenangnya. Tapi kalau kita mendengar orang itu bicara atau melihat orang tersebut, jadi ingat lagi, susah gitu ngelupainnya. Gimana itu Pak? Kuncinya cuma teruskanlah zikir sirul asrarnya. Iya, itu juga Cuma itu. Allah belum bisa menerangkan untuk bisa melupakan mungkin. Ya, nikmati aja. Tapi alhamdulillah jenengan sudah diberikan, Rasanya nikmat banget. sudah diberikan satu titik yang di situ tidak ada apa-apa, tidak ada timur, tidak ada barat, tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada cahaya apapun, yang ada adalah kesejukan. Itu sudah alhamdulillah. Berarti itu sudah makom ma'rifatnya sudah terbuka. Cuman kadang dibikin keluar masuk lagi, nggak apa-apa. Makanya ketika ada masalah dengan manusia, kuncinya cuma satu, maafkan. Maafkan udah melupakannya yang susah. Maafkan sudah, melupakan yang Iya. susah. Ketika datang lagi itu langsung Iya, gantilah kalau kita dengan mendekat Allah. sama Allah tuh jadi tenang, jadi nggak ingat apa-apa, udah tenang setenang-tenangnya. Tapi kalau kita lagi kerja, lagi di mana gitu, entah di luaran atau lagi di tempat kerja, dengar atau melihat atau mendengar orang lain membicarakan apa gitu yang berhubungan dengan itu, jadi ingat lagi. Yaitu langsung lagi gunakan sirul asrar. Jadi sirul asrar itu jangan hanya pada saat di tempat khusus, di malam hari, jangan. Engkau juga belajar di tempat ramai, Bu. Kalau zaman dulu itu bertapa di Gua Hiro, di Gua Cicing. Namun zaman balama di pasarean ya, di alas-alas. Nek nyari Allah nggak apa-apa, tapi nyarinya jin, leguk ya. Digerumut-rumit Ya, sekarang tersesat lagi itu. Kalau di masjid sih ya Pak. Nggak apa-apa. Salah, mari dikir itu. Tapi kalau di sana malam nyarinya jin ya, Kalau di tempat leguk. ramai mah susah, banyak yang ganggu. Iya. Ibarat di warung, kan saya kerjanya di warung, lagi berusaha menenangkan diri gitu. Beli Bu, tuh kan nggak bisa fokus lagi, udah langsung buyar. Kayak gitu. Oh, nanti akan bisa itu ketika jenengan kita semua sudah melewati fase baiat memang. Insya Allah. Maka itu pernah kita sampaikan. Ayo, itu semangat. Perjalanan ini masih panjang. Nanti kalau sudah sampai waktunya, sampai dengan bab terakhir yaitu bab zikir. Ini kan baru masuk 20 sifat wajib bagi Allah, terus rukun iman, rukun Islam, terus langsung bab zikir, baru masuk baiat. Maka di baiat inilah baru nanti insya Allah akan kebuka semuanya. Maka nanti ikuti terus ilmu ini. Karena apa? Itu semakin memperkuat. Ya. Wajar pada saat ini nanti lupa lagi. Wajar ini tadi sama dengan ibunya. Ya. Ma'rifatul fana. Bahkan fana itu bisa setahun, bisa 2 tahun. Bahkan bisa seminggu tok. Bahkan bisa 10 tahun. Gak usah mempasangkan waktunya. Engkau sudah di makom ma'rifat meskipun fana, itu sudah diridhoi Gusti Allah. Hatimu sudah mencicipi surga, merasakan surga. Nggak usah nunggu nanti, dari sekarang aja sudah bisa. Akhirat itu berbarengan dengan saat ini. Nanti itu bagi orang yang di dunia masih buta, baru nanti. Nah, engke malah akhirnya kebuk apa ya? Iya gitu. Itu Bu nggih. Maka karena masih marifat fana, teruskan zikir sirul asrarnya. Di riyadhati wal adhar, riyadhah yang sungguh-sungguh. Maka nanti sebenarnya di baiat itu harus ada 5 yang dijaga. Kalau 5 ini sudah kita sampaikan dan dijaga, itu akan mendorong
fana ke kamil. Wajar kalau ilmu disampaikan itu masih berhenti di ma'rifatul fana. Karena belum dikasih amaliyah thoriqah 5 hal tadi yang harus dijaga seumur hidup. 5 hal ini. Nah itu nanti ya. Kalau disampaikan sekarang nanti jadi nggak semangat ini. Jadi akhirnya apa? Akhirnya nanti nggak sempurna, Bu. Sengaja ini kita sampaikan nanti biar apa? Ilmu matang dulu, nanti lakunya jadi enak. Makanya sekarang sing sabar. Ibu-ibu masih ma'rifat fana, gitu. Masih banyak lalainya daripada ingat. Ya, nanti kalau sudah dibuka oleh Allah baru fana nanti proses lagi baru kamil. Wes, itulah makamnya Rasulullah. Mas, apa kita nggak bisa seperti Rasulullah? Bisa. Apa dalilnya? Rasulullah sendiri mengatakan, Kul ikuntum tuhibbunallah, jika engkau mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Nek ikuti aku berarti bisa nuturkan ya. Jangan ada yang bilang, itu kan Rasulullah, kita gak akan bisa. Itu yang namanya wujud hawa nafsu. Rasulullah juga mengatakan di dalam Al-Kahfi 110, Kul inama ana basyarum mislukum. Katakanlah, hai Muhammad, aku ini sama dengan engkau manusia pada umum. Rasulullah yang makan, ya. Rasulullah juga minum, ya, juga punya istri, punya anak, betul nggih? Berarti kan ujiannya sama, punya jabatan, punya harta, harus nyari nafkah juga. Gitu. Makanya yang menjadi penyemangat kita itu adalah ayat yang pertama, yaitu fattabi'uni, ikutilah aku. Terus yang kedua adalah mangkana yarjulika Allah fa inna ajalallah la barang siapa yang ingin berjumpa Allah, fa inna ajalallah la sesungguhnya waktu yang ditentukan pasti akan datang. Yakin loh. Biar apa, Bu? Kita meninggal dalam keadaan menjadi manusia. Karena banyak orang yang meninggal bukan dalam keadaan manusia. Maksudnya, kadang kalau mau cerita itu nggak bisa cerita. Kalau takziah, makanya saya kadang jarang ikut takziah, itu jarang. Karena kadang saya juga nggak kuat. Gitu. Kadang kalau saya mau takziah saya mau, kalau enggak ya enggak gitu. Ya karena itu tidak semua orang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kami mengajak, ayo ibu-ibu, keluarga semuanya, biar kita menjadi manusia seutuhnya, bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan daerah kita menjadi anteng ayem, ya, guyub rukun, damai, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati